Ian merasa keputusan meminta Theo menjadi kekasih palsu adalah salah besar. Jika tidak selama 1 minggu ini ia terlalu berhasil diperbudak oleh pria tengik itu. Bahkan ia tak bisa menolak saat pria itu menyuruhnya menginap di apartemen pria tinggi itu dan bahkan mengagalkan rencana kerjanya dengan senjata nunggu. Memang satu sisi Ian bersyukur karena dengan bantuan Theo dia akhirnya terhindar dari rencana perjodohan gila yang ingin dilakukan ibunya, tapi tetap saja Theo sudah terlalu kelewatan. Jadi sebelum Ian berhasil mendapatkan senaran uang untuk menjadi kekasihnya yang sesungguhnya, Ian harus tetap bertahan dengan hubungan palsu ini. Tapi tetap saja memikirkan pria yang selalu saja membuatnya naik darah hambar. Ian kesal setengah mati. Ian menangis saat mengingat hari-hari suram yang telah dia lewati bersama Theo 1 minggu yang lalu. Pria tinggi itu benar-benar membuatnya kesal. Dengan senior lagi dan lagi kau melupakannya. Ia menelpon alisnya bingung. Tidak ada. Lalu aku tersenyum kemas. Apa boleh aku duduk di sini? Tentu saja boleh, Pak. Kalau kau tidak terbiasa memanggilku seperti itu, kau bisa memanggil namaku saja. Ia terdiam lalu mengangguk pelan. Sebenarnya dia memang merasa sedikit tak nyaman dengan panggilan itu. Dia merasa aneh dan tidak terbiasa. Kau sendiri? Ian mengangguk. Ya, seperti yang kau lihat aku sendiri. Di mana teman-temanmu? Mereka tidak memiliki kelas, jadi tidak ke kampus. Lalu mengangguk paham, matanya masih menatap lekat wajah cantik Ian yang kemudian menolak indah wanita itu karena Ian saat ini memakai pakaian yang cukup minim. Aura menggoda yang wanita itu keluarkan memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Saudara Noah baru saja memujinya dan itu membuat Ian sangat senang. Melihat wanita di depannya tersipu malu, badan lagi dan lagi tersenyum. Sebenarnya malam ini aku mengadakan pesta kecil-kecilan di salah satu klub langgananku dan jika kau memiliki waktu luang, aku ingin kau pergi. Jangan mau hanya pesta kecil-kecilan, aku berulang tahun dan teman-temanku memintaku untuk merayakannya, jadi ya seperti itu. Lalu aku tersenyum mengusap suara hitam Ian. Kau bisa mengajak temanmu atau aku tahu kau pasti tak nyaman jika pergi seorang diri. Ian mengangguk paham. Hatinya merasa tersentuh melihat betapa perhatianmu padanya. Ian menatap pandulan dirinya di cermin kamarnya dan langsung tersenyum pas dalam dia akan pergi ke acara pesta ulang tahun saudaramu di klub langganan pria itu. Sepertinya yang dikatakan Gary sebelumnya benar. Jika saudaramu pasti menyukai wanita dan melihat dari segi pria tampan itu yang sering banyak klub sudah cukup memberikan jawaban bagi Ian. Ian tertawa berjalan mendekati sahabatnya. Penampilan mereka tak ada bedanya karena mereka berdua sama-sama menggunakan baju kekurangan bahan. Jika Ian memakai jas ketat berwarna hitam, maka Gary memakai jas berwarna merah dengan belah mengeluarkan sebagian. Oh benar, aku nakal. Gary menggelengkan kepalanya merangkul sahabat gilanya itu duduk kepala di apartemen wanita itu dan bergegas untuk pergi ke tempat pesta diadakan. Baik Ian maupun Gary, mereka berdua begitu antusias. Apalagi bisa datang ke pesta orang yang paling populer di kampus.
Mengisi diri bersama dengan pria tengah gentayangan itu, Ian mengendalikan pandangannya guna mencari senior tampannya. Di atasnya bicara saat melihat senior tampannya yang berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Di sana sudah sangat ramai dan teman-teman pria tampannya bersendiri. Jadi Ian merasa cukup ragu untuk mendekatinya. Tunggu apa lagi, ayo, seniormu sudah melihatmu tadi. Ian mendorong tubuh Ian ke depan agar berjalan mendekati seniormu berada. Akhirnya aku datang juga. Kami Yari, oh siapa ini? Banyak kencang Ian. Suara Yari di belakang sana membuat mereka bisa sontak menoleh. Baik Ian maupun Yari mengernyit bingung, sedangkan kedua matanya malas. Perkenalkan, aku Bem. Saat pria bernama Bem itu menunjukkan tangannya, Ian menatap heran namun tetap menerima uluran tangan pria tinggi di depannya. Dan cantik, bagaimana kalau sekarang kau ikut denganku? Aku pikir sahabatmu membutuhkan waktu berdua dengan Bem menggantungkan kalimatnya di laut terkekeh melihat tatapan tajam yang diberikan padanya. Ia mengerti langsung mengangguk setuju mengenai kalangan pria tinggi itu berjalan menjauh meninggalkan Ian dan Anu yang masih berdiri di tempat semula menatap kepergian keduanya. Maafkan temanku itu, dia memang seperti itu. Ian menggeleng itu sama sekali tak berlebihan, dia hanya memberikan jam tangan keluaran terbaru pada pria itu, dan bagi Ian itu masih termasuk hadiah yang kecil. Kau harus menerimanya, kalau tidak aku akan kecewa, seru Ian dengan wajah dibuat-buat. Anu terkekeh memasang sudah hitam. Ian, terima kasih. Ian menahan nafasnya pelan dan tersenyum menonton yang kelangkaan dan tanpa keduanya ketahui sepasang mata sedang menatap tajam keduanya dengan tangan mengepal keras. Cukup, ini kali terakhir kau bermain-main, sayang, gumamnya dengan serenity. Bisa terlihat jelas di wajah tampannya. Kau ingin minum lagi? Tawaranmu. Ian yang merasa masih sanggup meminumnya hanya mengangguk membuat Anu dengan sikap menuangkan whisky ke dalam gelas kosong milik si cantik. Kau harus minum, kita perlu merayakannya lebih lama lagi, ucapanmu tersenyum manis. Ian mau paham dia harus bertahan dan meminumnya dengan banyak di hari bagi seniormu, dan Ian tidak mau mengecewakan pria itu. Astaga, kau mabuk. Anu yang baru saja menyadari bahwa wanita di sampingnya sudah mabuk hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku tidak mabuk. Anu terkekeh mengepang wajahnya dengan tangan menatap wajah cantik wanita di depannya, dan perlahan turun melihat tubuh seksi yang hanya tertutupi dress ketat yang wanita itu kenakan. Ian terasa terpesona. Sudah Anu bilang tidak ada yang bisa menolak pesona wanita di depannya, termasuk dirinya sendiri.
Perlahan memegang bibir bawah dan atas, Ian bergantian dengan sedikit agresif membuat ciuman yang awalnya lembut berubah menjadi panas. Dia tersenyum di sela-sela ciumannya saat Ian membalasnya dengan begitu liar. Ian merasa terbiasa predator sangat sadar bahwa perlahan mulai membelai tubuh halus wanita itu. Sensual berhasil membuat Ian melengung. Kau sangat manis, bisikan Wu rendah dengan matanya sudah menggelap dan kembali menarik tekuk Ian. Namun sebelum bibir mereka kembali menyatu, tubuh Ian sudah lebih dulu ditarik membuatnya tersentak. Siapa brengsek yang berani mengganggunya? Jangan sentuh wanitaku atau kau akan berhadapan denganku. Aku menatap pria di depannya dan sedikit terkejut mendapati Taeyo yang menatapnya marah. Memangnya kau siapanya? Kau sangat tampan, aku mainkan bisiknya dan silakan jika saja keadaannya tidak sedang mendesak. Taeyo tetap menghabisi pria brengsek itu. Selain membuat Ian mabuk, ternyata pria itu menaruh di dalamnya walau hanya sedikit. Taeyo bergerak cepat membawa Ian menuju mobilnya saat tangan wanita itu bergerak nakal menyusuri belum lagi lehernya terus secara sensual membuat Taeyo lagi menggeram rendah. Tangannya terus melus setiap inci tubuh mulus Ian tanpa lepas jimat keduanya. Satu tangannya menahan kedua tangan Ian ke atas kepala, sedangkan terus melesak masuk ke dalam ruang hangat Ian membuat wanita itu. Ian merasa tubuhnya semakin panas saat Taeyo menyentuhnya dan itu membuat Ian merasakan lebih dan lebih. Kuman Ian disertai ciuman berpanas mereka. Sialan, waktu itu benar-benar melanggar aturannya. Ian bahkan tidak memakai apapun, hanya sebatas tali kecil yang menutupi. Kau sangat nakal sayang, aku akan memberikanmu hukuman. Ian mengerjapkan mata berusaha dengan jelas melihat pria di depannya dengan langsung terbelalak kaget. Taeyo, ya sayang, ini aku. Taeyo menghidupkan lampu dan langsung ruangan yang didominasi warna merah terpampang nyata di depannya. Taeyo menyaringi mendorong tubuhnya jatuh ke atas sofa dan tanpa apa-apa langsung. Taeyo kembali melihat malam itu dengan panas. Dia merasakan lidahnya saat ia tak melawan atau memberontak. Pengaruh obat yang Anu berikan membuat Ian sangat liar. Taeyo tersenyum penuh kemenangan kembali. Akhirnya Ian itu meninggalkan jejak merah. Keumuan di sana, tangannya pun tak bisa dibiarkan tinggal diam. Ian menutup matanya dengan mulut terbuka. Kesatuan yang Taeyo berikan cukup membuatnya gila. Akhirnya merengas surai hitam. Taeyo meluapkan seluruh kenikmatan yang didapat dari pria itu. Sudah cukup, mari kita mulai hukumannya. Taeyo menjauh, mengambil barang kesukaannya menjadi pajangan di dalam kamar itu. Taeyo menyaringi di tangannya sudah ada kalung kerah hitam.
Teh sudah tidak saya untuk sepenuhnya. Tiap benda itu adalah langsung masang pada Yen. Tidak saya ambil